Mereka pengen mengganti apa? Pengen mengganti bentuk negara. Mengganti bentuk negara. Bentuk negara dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi misal negara Islam Indonesia atau negara apa? Nah, sekarang saya juga mau tanya lagi. Misalnya Pak D yang di sebelah kanan ini, Pak D yang di sebelah kanan saya ini jualan sate kambing. Tapi yang dibakar, yang dipotong itu anjing. Jenengan tahu. Kemudian yang di sebelah sini satenya ditulis di depan tokonya sate anjing. Tapi yang dibakar itu kambing. Jenengan juga tahu kalau yang dibakar kambing. Sementara yang ditulis di sate kambing, yang dibakar anjing. Jenengan pilih yang mana? Pilih yang dibakar kambing atau yang dibakar anjing? Hah? Ya milih semua, Pak. Loh kok nggak milih semua? Ini sama-sama tahu, Pak. Sama-sama tahu. Yang ini sate kambing, tapi yang dibakar anjing. Yang ini anjing yang dibakar kambing. Jenengan pilih yang ini atau yang sini? Yang mana? Hah? Yang sate yang dipotong yang mana? Yang dipilih kambing. Karena tahu isinya berarti. Jadi kan lihat nama warungnya atau lihat isinya? Hah? Isinya sama, Pak. Kita, negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Gak ono Islami. Gak ono Islami. Tapi isinya ajaran Islam. Tapi jenengan lihat ke timur tengah sana yang namanya ISIS, Islamic State Irak dan Syria, negara Islam Irak dan Syria. Ada Islamnya, Pak. Tapi di sana ajaran Islam bisa dilaksanakannya? Tidak bisa. Jadi ajaran Islam itu tujuannya namanya maqasid syariah. Tujuan risalah Islam itu 5 maqasid syariah. Yang pertama hifz ad-din, terpeliharanya agama. Itu yang pertama. Hifz an-nafs, terpeliharanya kehidupan. Yang berikutnya hifz an-nas, nasab, keturunan, terpeliharanya keturunan. Yang keempat hifz al-aqd, terpeliharanya akal. Yang terakhir hifz al-amal, terpeliharanya harta benda. Di Indonesia 5 ini bisa terwujud kan? Bisa terwujud belum? Sekarang di Irak sana tiap hari ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada perampokan. Itu namanya yang menggunakan negara Islam Irak dan Syria tidak bisa mewujudkan yang namanya maqasid syariah, tujuan daripada syariat Islam. Sementara di Indonesia yang tidak ada kata Islamnya itu bisa mewujudkan yang namanya maqasid syariah. Artinya kita lebih baik memilih negara yang tidak ada tulisan Islamnya, tapi ajaran Islam bisa berkembang di Indonesia. Kita bisa melaksanakan syariat ibadah dan lain sebagainya tanpa diganggu. Nah, ini alasan kedua adalah di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Silahkan dicek 6.666 ayat, tidak ada satupun perintah untuk mendirikan negara Islam. Yang ada di sana adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapatkan ampunan Tuhan. Itu perintahnya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapatkan ampunan Tuhan. Negara yang baik dan mendapatkan ampunan adalah yang mampu mewujudkan maqasid syariat. Kalau negaranya Islam tapi tidak bisa mewujudkan negara maqasid syariat, artinya itu bukan negara yang baik dan bukan negara yang mendapat ampunan Tuhan.
Nah, ini berkaitan tadi dengan ideologi Pancasila, ini berkaitan bentuk negara. Sekarang yang terakhir sistem pemerintahan. Sekarang yang digembar-gemborkan HTI ingin menggunakan khilafah. Sementara khilafah sendiri yang digembar-gemborkan HTI belum terbukti mewujudkan baldatun thayyibatun qabul. Sementara dengan sistem yang kita pakai, insya Allah kita bisa mewujudkan itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, Pak. Jenengan Pak Kaji, jenengan sudah punya motor apa, Pak Kaji? Motornya apa, Pak Kaji, jenengan? Honda. Motornya. Kenapa dulu milih Honda? Pertanyaannya. Ngirit. Wah, kan? Enggak. Yang penting dengan banyak pertimbanglah, tentunya yang baik-baik. Setelah dipakai sekitar 5-10 tahun, jenengan mau tetap diservis atau ganti motor, Pak? Servis. Beliau ini pas. Ini filosofinya. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya, kemudian saat ini ada kekurangan, misalnya ada korupsi dan lain sebagainya. Kita tidak perlu ganti bentuk negara sama ideologinya. Kita cukup memperbaiki. Kalau kita kembali ke dealer lagi, beli ganti motor baru, itu kita mengulangi dari nol lagi. Lebih baik kita perbaiki, yang rusak kita perbaiki. Ini konsep berpikirnya. Ini ngaji kebangsaan. Ngaji kebangsaan ini, Pak.